Halo, perkenalkan namaku Sri Reski Amalia, NIM 0522 55551 dari UPBJJ Denpasar. Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini aku akan menjelaskan hasil praktikum saya untuk tugas 3 pemrograman berbasis web. Dan berikut untuk videonya. Pertama-tama saya akan membahas tentang struktur foldernya. Di sini struktur foldernya saya buat menjadi modular agar mudah dipelajari dan memenuhi indikator tugas. Dan pertama-tama untuk indeks HTML-nya di sini berisi file-file paling utama. Ini adalah file paling utama tempat aplikasi di-mount oleh view melalui app. Terus ada style.css, ini menyimpan style global agar tampilan bisa lebih rapih. Terus untuk data bahan ajar ini berisi dummy data yang diberikan sama dosen. File ini menjadi sumber data utama dari aplikasi kita nantinya. Terus untuk servisnya ini, api.js ini berisi fungsi yang bertanggung jawab mengambil JSON menggunakan fetch. Terus untuk di komponennya ini, semua komponen view saya simpan di sini. Ini sesuai indikator penggunaan view, komponen, dan juga template-nya. Di sini semuanya. Dan untuk apps.js-nya ini itu root view instance, mengatur navigasi atau tab dan memuat data JSON-nya. Oke, untuk penjelasan index.html lebih jelasnya ini, di sini fungsinya ini sebagai root structure dari aplikasinya, memuat CDN dari view.js-nya, mendaftarkan seluruh CDN-nya, terus mendaftarkan seluruh komponen custom-nya, terus menyediakan tombol navigasi juga, terus tab section-nya, terus tempat app di-mount oleh view instance. Memuat dan ini scriptnya, memuat library view versi 2614. Tanpa ini seluruh komponen tidak akan bekerja. Terus untuk div app ini, disinilah view mengikat semua data dan juga komponennya. Terus ada navigasi tab-nya yang ini untuk mengubah state tab-nya, memberikan style aktif untuk kelasnya ini. Terus ada vshow ini, vshow efisien karena hanya menyembunyikan elemen bukan merender ulang. Terus ada semua komponen harus muncul sebelum app.js. Terus selanjutnya untuk bagian api.js, file ini bertanggung jawab mengambil JSON dari folder data. Jadi arsitektur API ini menjadikan data layer terpisah dari presentation layer. Fetch digunakan agar dapat didapat secara asinkronus. Dengan service seperti ini, kode lebih bersih, lebih mudah di-maintain, dan mengikuti konsep separation of concern. Selanjutnya adalah app.js. Ini adalah root view instance. File ini pusat logika aplikasi. Bagian utamanya ada di state utamanya, bagian data. Tab mengatur halaman aktif. Terus objek data menyimpan semua struktur JSON dalam satu tempat. Terus terus yang kedua untuk nge-load JSON-nya ketika aplikasi dibuat. Indikator data binding dan compute structure terpenuhi di sini. Terus habis itu di bagian status batch. Ini komponen ini kecil tapi penting. Fungsinya menentukan status stok. Hijau berarti aman, oranye menipis, dan juga merah kosong. Mengapa penting? Ini untuk memenuhi indikator conditional rendering, terus memenuhi indikator custom element, dan meningkatkan UX dengan visual status stok. Terus untuk app modal, fungsi utama dari komponen ini adalah memberikan pop-up konfirmasi saat menghapus data. Jadi modal
Modal dapat dibuka dari komponen lain atau reusable. Terus on confirm adalah callback yang dikirim dari komponen pemanggil dan mengajarkan event delegation. Ini on confirm. Terus selanjutnya adalah stock table. Stock table komponen paling kompleks. Dari atas. Terus yang dilakukan komponen ini list data stock menggunakan V4. List data stocknya menggunakan V4. Terus searchnya menggunakan input vModel sama dengan key. V4 dan terus filternya berdasarkan UPBJJ, kategori, stok di bawah safety, stok kosong. Sortingnya, nih untuk sortingnya, opsi sortingnya ada judul, quantity dan juga harga. Terus di pen drop down-nya, kategori muncul hanya setelah UPBJJ dipilih. Terus tambah dan edit data, terus ada watchers untuk search dan depend filter, compute, filter formatting, dan juga analogi. Delete item, mount, ini ada template-nya. Komponen ini seperti mini inventory system. Jadi ini yang poin paling krusialnya. Terus ada lagi dan DO trackingnya. Ini juga lumayan panjang. Di sini fitur yang dipenuhi itu searching dengan enter. Searching dengan enter. Terus reset dengan ask. Terus generate nomor DO otomatis. Jadi tampilan detail paketnya juga bisa terpilih. Format tanggal ke bahasa Indonesia. Tambah progres perjalanan. Dan juga validasi input. Render perjalanan DO menggunakan V4. Komponen ini memenuhi seluruh indikator compute, watcher, binding, event handler, conditional, dan juga array processing. Di sini ada template-nya juga udah include di sini. Dan lanjut lagi untuk order form. Untuk order form-nya, fitur yang penting di sini ada form dengan vModel. Form dengan vModel, ada compute, filters, terus bisa submit, bisa pilih paketnya, lalu otomatis muncul detail isi paket dan juga total harganya. Terus ada validasi input dan juga ada reset form, compute selected. Dan untuk menampilkan informasi paket secara dinamis, ini memenuhi indikator data binding dan juga compute. Oke, baik. Dengan struktur komponen ini, seluruh instruksi dan indikator tugas praktik 3 telah terpenuhi. Setiap fitur dirancang modular sehingga mudah dikelola dan data JSON digunakan sebagai sumber data untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi sekian presentasi saya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan hasil dari aplikasi saya tadi. Nah, di sini saya langsung open with live server. Jadi di sini udah muncul stok bahan ajarnya seperti yang tertera di data bahan ajar yang dummy data yang diberikan oleh dosen. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa di sorting Surabaya, semua PBJJ atau semua kategori. Bisa diedit juga, bisa dihapus juga. Tapi jangan dihapus. Bisa diedit, ada harganya juga dan juga informasi-informasi yang tertera di dummy datanya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.